Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata Muhammadin khaira ummah. Shalatan wa salaman ta'imaini mutalazimaini linabiyyir rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi dzawil huquqil wajibati wal jahi wal makaramah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kepada kita semuanya. Sebelum kita mengaji kitab kuning Azkar An-Nawawi, perlu kita menyampaikan mutiara kata subuh pada hari ini mengambil dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kuntum, engkau adalah khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yang keluar untuk manusia, merintahkan pada yang ma'ruf, menghindarkan pada yang mungkar. Jadi sebaik umat Rasulullah adalah umat atau khara ummah, di mana khara ummah itu adalah prinsipnya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mau memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, kemudian melarang sesuatu yang mungkar. Dengan kata lain, peduli terhadap sesuatu yang baik dan menghindari sesuatu yang mungkar atau yang kurang baik. Itu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kondisi akhir-akhir ini, kalau ta'muruna bil ma'ruf banyak, tapi tanhauna 'anil munkar semakin jauh, semakin tidak peduli. Kata mereka, saya melakukan seperti ini adalah hak asasi. Sebetulnya hak asasi kalau menyinggung orang lain itu bukan hak asasi lagi. Dalam Islam hak asasi itu adalah hurriyatul mar'i muhaddatun bi hurriyatil ghairi. Hak asasi seorang itu adalah harus dibatasi dengan hak orang lain pula. Jika hak orang lain tersinggung, maka dalam Islam tidak mengenal hak asasi yang semacam itu. Seandainya kau melakukan sesuatu tapi ada orang lain yang tersakiti, yang tersinggung, itu bukan hak asasi menurut agama Islam. Itulah kepedulian yang sangat dalam agama Islam kita. Oleh sebab itu, maka kebaikan seseorang sekecil apapun kemarin yang sudah saya sampaikan, itu disambung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu asri fa'ilhi, rawahu Muslim. Hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa menunjukkan terhadap kebaikan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Artinya bahwa orang yang melakukan kebaikan karena
mendapat petunjuk dari kalian, maka kalian akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Kalau kita mengenal multi level marketing, itu level marketing itu kan mengembang. Pahala Allah ketika yang mempunyai ide untuk kebaikan itu adalah seseorang, maka orang yang meniru itu pahalanya juga bagian ditransfer tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut, ditransfer kepada pencetus atau memberikan contoh kebaikan. Contoh orang yang mengaji, kemudian santrinya ikut mengaji, santrinya mulai ngaji, maka kiai yang pertama yang ngulang ngaji itu selalu mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang selalu mengikuti pengajian-pengajian dan kebaikan-kebaikan yang ditiru. Itu terus sampai habis. Itulah yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat bukan hanya dikonotasikan terhadap pendidikan atau mengaji, tapi dalla ala khairin, menunjukkan kebaikan, peduli terhadap kebaikan, tunjukkanlah teman yang kurang baik kepada kebaikan. Itu adalah pahala yang berkembang, itulah pahala yang tidak akan putus pahalanya. Oleh sebab itu maka kebalikan dari hadis ini, Rasulullah juga mengatakan wa man dalla ala dhalalatin kana alaihi minal ismi misla asami man tabi'ahu min ghairi ayang kusodalika min asamihim syai'ah. Kebalikannya, kalau dia itu adalah memberikan contoh yang jahat, yang kurang baik, maka contoh yang kurang baik itu akan juga ditransfer dosanya terhadap dia yang memberikan contoh. Jadi mengajak kejahatan, memberikan contoh kejahatan, ditiru orang lain, maka dia dosanya akan berlipat ganda, terus berkembang selama orang itu sama meniru kejahatannya. Oleh sebab itu maka antara kejahatan dan kebaikan ini jauh berbeda. Kebaikan akan selalu berkembang kebaikannya, tapi kejahatan akan selalu menular kejahatannya, bahkan akan semakin parah kejahatan tersebut ketika dia menjadikan contoh. Oleh sebab itu maka peduli terhadap hal yang kurang baik untuk dilarang, itu bagian dari kebaikan. Memberitahu kepada orang yang berbuat jahat bahwa itu jahat, itu adalah termasuk kebaikan yang ditanamkan. Oleh sebab itu peduli terhadap orang lain, baik itu peduli terhadap kebaikan maupun peduli terhadap kejelekan, agar supaya mereka tidak melakukan kejelekan, adalah merupakan perbuatan yang baik yang akan menjadikan diri kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kembangkanlah kebaikan sekecil apapun, jauhilah kejelekan sekecil apapun, karena ketika kejelekan ditiru maka kita dosanya akan semakin besar. Demikian mudah-mudahan menjadi peringatan dan memberikan keilmuan untuk kita semuanya selalu peduli terhadap lingkungan kita. Mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.